Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita, siklus menstruasi, dan perhitungan masa subur. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nabila Auli Azawa dari NIM 038. Perkenalkan, nama saya Alfred Aurelia dengan NIM 039. Saya Adinda Ditania Putri dengan NIM 040. Saya Hanifatus Adia dari NIM 041. Akan menjelaskan reproduksi eksternal pada wanita. Yang pertama yaitu terdapat mons pubis, yang kedua yaitu ada labia mayora, yang ketiga ada labia minora, yang keempat ada klitoris, yang kelima ada lubang uretra, yang keenam ada vestibulum, yang ketujuh ada lubang vagina atau introitus vagina, yang kedelapan ada himen atau selaput darah, dan yang terakhir ada perineum. Yaitu mons pubis. Ini adalah bagian mons pubis. Bagian ini terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak, menonjol di atas simfisis pubis, dan setelah pubertas nanti bagian ini akan tertutup oleh rambut, berbentuk segitiga terbalik, berfungsi sebagai bantalan saat berhubungan seksual atau koitus. Kemudian yang kedua yaitu labia mayora. Bagian ini adalah labia mayora. Bagian ini merupakan lanjutan dari mons pubis, berbentuk lonjong, terdiri dari jaringan lemak, mengandung kelenjar keringat dan sebasea yang menghasilkan sekresi, lubrikasi atau pelumas. Kemudian yaitu yang ketiga ada labia minora. Bagian ini terletak tepat di dalam labia mayora. Ini disebut dengan labia minora. Bagian ini lebih tipis dan berpigmen. Bagian ini tidak berambut, mengandung sedikit kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Kemudian yang keempat yaitu ada klitoris. Bagian ini merupakan bagian terpenting yang bersifat erektil. Glans klitoridis mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sangat sensitif. Atau tempat ini merupakan tempat rangsangan untuk wanita. Kemudian yang kelima yaitu terdapat lubang uretra. Ini adalah lubang uretra. Lubang ini berfungsi sebagai keluarnya urin saat buang air kecil. Kemudian dari bawah uretra ini terdapat jarak atau rongga yang disebut vestibulum yang berada di antara bibir kecil atau labia minora. Terdapat 6 buah lubang yaitu orifisium uretra eksternal, introitus vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolini, dan 2 buah muara kelenjar parauretral. Kemudian lubang yang ini yaitu di dalamnya terdapat selaput darah atau himen, selaput membran tipis yang menutupi sebagian besar lubang introitus vagina. Terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis. Bentuk dari himen setiap wanita itu berbeda-beda. Ada yang berbentuk bulan sabit, bulat, oval, strimbiformis, septum atau frimbie. Himen setelah persalinan itu akan disebut parous introitus himen. Kemudian lubang ini bernama introitus vagina yang merupakan lubang pada genitalia eksternal. Lubang ini kemudian berfungsi sebagai jalan masuk penetrasi penis saat berhubungan seksual, jalan keluar darah menstruasi, serta lubang ini merupakan jalan lahir saat persalinan. Kemudian dari lubang ini terdapat jarak menuju anus. Nah, jarak tersebut dinamakan perineum, memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus. Dibatasi oleh otot-otot musculus levator ani dan musculus ossigeus serta panjangnya kurang lebih 4 cm. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita bagian internal. Nah, organ reproduksi wanita bagian internal ini adalah disebut juga sebagai alat kelamin dalam wanita yang terdiri atas bagian vagina, saluran telur, dan indung telur. Di sini ada rongga rahim, ada liang sanggama. Nah, disebut alat kelamin internal ini adalah karena memang letaknya berada di dalam tubuh sehingga tidak terlihat dari luar. Nah, fungsi utama organ internal ini adalah sebagai alat reproduksi
Nah, di samping itu juga berfungsi sebagai alat kenikmatan seksual atau yang bisa disebut sebagai rekreasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian organ reproduksi wanita bagian internal ini. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi terletak di bagian atas sini. Nah, tuba Fallopi adalah saluran telur, yaitu saluran terdapat di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh ovum dari indung telur menuju ke rahim. Nah, tuba Fallopi ini juga berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ovarium. Nah, ovarium terletak di sini di bawah tuba Fallopi. Nah, ovarium ini adalah organ di kiri dan kanan rahim yang berfungsi sebagai memproduksi sel telur atau ovum dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fibras. Fibras terletak di sebelah sini. Nah, fibras ini adalah rumba-rumba yang menyerupai jari untuk membantu menggerakkan sel telur setelah ovulasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uterus. Nah, uterus terletak di bagian sini. Nah, uterus itu adalah tempat janin tumbuh dan berkembang. Ada 3 lapisan pada uterus ini. Yang pertama adalah lapisan perimetrium, adalah bagian terluar uterus di sebelah sini. Lalu myometrium terletak di bagian sini. Myometrium ini adalah lapisan tengah yang berotot. Lalu ada endometrium di sini. Endometrium ini adalah selaput rahim atau lapisan terdalam. Nah, tiap bulannya ini adalah mengalami penebalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang serviks. Nah, serviks terletak di sini. Nah, serviks ini disebut mulut uterus. Nah, berdinding sempit namun akan terbuka saat terjadi kontraksi seperti pada saat persalinan. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang vagina. Vagina terletak di bagian bawah sini. Nah, vagina ini adalah penghubung genitalia eksternal dan internal. Nah, sebagai tempat keluarnya bayi, darah menstruasi, dan sebagai jalan masuk sperma menuju ke rahim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.